Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Solihah dengan NIM 20010188 dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai belajar yang efektif dan efisien. Yuk kita simak sama-sama pembahasannya. Nah, belajar yang efektif adalah metode belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik atau keadaan personal dari siswa. Baik itu dilihat dari segi metode belajar, penggunaan tempat belajar, dan waktu belajar. Nah, kemudian kalau belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha belajarnya atau mengurangi waktu belajar, namun memaksimalkan dalam hasil akhir. Yang diminimalkan itu adalah waktu belajar, tempat, sarana, dan prasarana untuk belajar. Untuk penyebab belajar yang tidak efektif dan efisien itu terbagi menjadi dua. Ada faktor dari individu dan faktor dari lingkungan. Nah, faktor internal atau individu itu dapat mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kondisi, dan keadaan fisik. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan itu meliputi kondisi sosial individu. Berikut ini adalah solusi untuk belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah mengatur waktu belajar. Disarankan untuk belajar saat pagi hari dan jika bisa ketika malam untuk tidur lebih cepat supaya menyegarkan kondisi tubuh ketika bangun di pagi hari, sehingga belajar di pagi hari akan efektif dan mudah paham karena otak sedang dalam kondisi yang fresh dan kondisi lingkungan biasanya tidak terlalu mengganggu. Yang kedua adalah memilih tempat belajar. Nah, tempat belajar juga sangat mendukung efektivitas belajar. Kondisi tempat belajar akan memberikan sumbangan terhadap hasil belajar. Jika memilih tempat belajar, hendaknya yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan dalam ruangan belajar, kondisi tempat duduk, meja, dan penataan buku-buku yang rapi. Yang ketiga, membuat review materi. Nah, membuat review materi ini sangat penting dalam belajar. Review di sini digunakan untuk memanggil kembali atau merecall apa yang sudah dipelajari. Mengingat kembali jika materi sudah lama dipelajari agar tidak hilang dari ingatan. Yang keempat adalah cara menghafal pelajaran. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menghafal pelajaran, yaitu menentukan tujuan, pengertiannya, dan apa yang akan diperhatikan dalam menghafal pelajaran. Nah, yang terakhir, solusi untuk belajar yang efektif dan efisien adalah reading skill atau keterampilan membaca. Nah, membaca itu tidak cukup hanya sekali, tetapi harus berulang. Dan dalam membaca, hendaknya mencatat kosakata yang sulit dan tidak dipahami. Catat pada buku khusus untuk materi yang sulit, atau bisa bagian yang sulitnya itu diberi stabilo untuk mudah dicari artinya. Kemudian, kosakata yang sulit dicari artinya ini akan membantu dalam menguasai materi atau bacaan yang sedang dibaca. Demikian pembahasan mengenai belajar yang efektif dan efisien. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.